Usia 60 tahun bukan sekadar angka yang menandakan bertambahnya waktu. Itu adalah perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan, peluh, dan air mata. Kamu pernah rela menahan lapar demi melihat anak-anakmu bisa melanjutkan pendidikan mereka. Kamu pernah begadang sepanjang malam, menemani mereka saat sakit, bahkan mengorbankan mimpimu agar mereka bisa mengejar cita-cita mereka. Namun kini, saat rambut mulai memutih dan langkah semakin berat, rasanya seperti tak ada yang peduli. Anak-anak yang dulu kamu jaga setiap saat, yang kamu ajari berjalan, berbicara, dan bermimpi, sekarang tak sempat lagi bertanya, "Bu, apa kabar?" Atau, "Pak, bagaimana kabarmu?" Bukan kamu yang berubah, melainkan dunia yang membuat mereka lupa cara pulang, lupa pada arti bersyukur. Mereka tumbuh dalam dunia yang memuja kesibukan, di mana waktu bersama orang tua terasa seolah tak lagi berarti. Kamu hanya bisa diam, menanti dalam kesunyian, berharap ada sedikit perhatian. Mungkin hanya pelukan hangat atau pandangan penuh kasih yang bisa mengobati rindu akan kebersamaan itu. Rasa kecewa itu wajar, tapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Banyak orang tua di usia senja merasakan hal yang sama. Namun hari ini, kamu harus ingat bahwa meskipun kadang tak dihargai, kamu tetap berharga. Ada cara untuk bangkit, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan membebaskan diri dari luka-luka yang tak pernah kamu kehendaki. Inilah saatnya untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk menemukan kembali kekuatanmu, dan terus melangkah meski dunia terasa berubah. Bab pertama, fakta yang jarang dibicarakan. Anak tidak selalu tahu cara membalas budi. Banyak orang tua merasa telah memberikan segalanya untuk anaknya, tapi tak pernah menerima kembali penghormatan atau perhatian yang setimpal. Bukan karena anak tidak peduli, melainkan sejak kecil mereka tak pernah diajari bagaimana membalas budi. Secara emosional, mereka tahu bagaimana memberi uang, membelikan hadiah, atau mengantar ke rumah sakit, tapi mereka tak paham bahwa yang sebenarnya dibutuhkan, orang tua adalah ditemani, didengar, dan dihargai kehadirannya. Budaya berbakti yang dulu sangat dijunjung, kini mulai luntur. Tekanan hidup modern membuat banyak anak sibuk mengejar karier, mengurus keluarganya, dan bergulat dengan masalah sendiri. Mereka kira, cukup dengan mengirim uang tiap bulan atau membelikan obat, itu sudah cukup. Padahal, bagi lansia, yang paling mereka butuhkan adalah sentuhan batin, bukan sekadar bantuan materi. Banyak lansia hidup dalam diam, menyimpan harapan, menelan kecewa. Mereka jarang mengungkapkan keinginan, takut merepotkan, padahal di dalam hati mereka, ada harapan kecil, ingin diajak bicara, dipeluk, atau sekadar ditanya, "Bagaimana perasaanmu hari ini?" Namun harapan yang tak tersampaikan itu berubah jadi luka yang dalam, dan diam-diam melemahkan hati. Anak-anak sebenarnya tidak benar-benar mengerti isi hati orang tuanya, karena sejak kecil, orang tua sering menahan diri, tak mau menunjukkan kelemahan, selalu berusaha kuat, selalu bisa. Ketika usia senja datang, dan perhatian orang tua mulai dibutuhkan, anak-anak kurang peka. Mereka mengira orang tua akan tetap tabah seperti dulu. Mereka lupa bahwa orang tua juga bisa merasa kesepian, kecewa, dan perlahan hancur. Sebenarnya, tak semua anak tahu bahwa diamnya orang tua adalah tangisan yang tertahan. Tak semua anak sadar bahwa pertanyaan sederhana, "Sudah makan?" adalah doa yang menunggu jawaban. Sayangnya, tak semua anak sempat belajar membaca semua itu sebelum waktu merenggut kesempatan untuk menghargai. Kenyataan ini memang pahit, tapi menyadarinya bisa jadi titik awal untuk melepaskan luka. Bukan dengan menyalahkan anak, melainkan dengan menerima kenyataan bahwa tak semua hati paham cara mencintai balik. Tak semua anak bisa mencintai dengan cara yang dibutuhkan oleh orang tua. Di usia 60 tahun, kamu gak perlu lagi menanti jawaban dari masa lalu, karena hidupmu gak bergantung pada cara anak memperlakukanmu. Hidupmu bakal jauh lebih tenang saat kamu belajar menerima dan mulai memberikan ruang untuk dirimu sendiri. Bab kedua, pola asuh terbalik. Dulu dimanja, sekarang jadi nggak mandiri. Saat kecil dulu, anak menangis sedikit saja, langsung dikasih mainan, minta sesuatu langsung dipenuhi. Bahkan saat mereka salah, orang tua malah membela. Semua dilakukan atas nama cinta. Tapi siapa sangka,
Kasih sayang tanpa batas itu justru jadi racun yang perlahan meracuni jiwa mereka. Anak yang terlalu dimanjakan tumbuh menjadi orang dewasa yang merasa segala hal harus datang padanya tanpa perlu berusaha. Mereka nggak ngerti arti perjuangan karena semuanya sudah tersedia. Mereka nggak paham makna pengorbanan karena sejak awal hidupnya tak pernah kekurangan. Jadi ketika orang tua mulai menua, mereka nggak tahu bagaimana caranya membalas budi. Bukan karena niat jahat, tapi karena nggak terbiasa. Banyak orang tua baru sadar setelah melewati usia 60 tahun, saat tubuh mulai melemah, suara tak lagi lantang, dan rumah terasa makin sepi. Mereka mulai merangkai kembali potongan ingatan tentang bagaimana dulu terlalu sering memaafkan, terlalu cepat memberi, dan terlalu takut melatih anak dengan kesulitan. Ternyata, mereka nggak membesarkan manusia tangguh, melainkan menciptakan pribadi yang bergantung. Ini luka yang sunyi karena di balik kebaikan hati orang tua, tersimpan keengganan untuk membiarkan anak belajar dari rasa sakit. Padahal, rasa sakit adalah guru yang paling jujur. Dan saat anak nggak pernah merasakan kegagalan, mereka nggak paham bagaimana cara menghormati orang yang sudah berjuang demi mereka. Menyalahkan diri sendiri pun nggak bakal membawa hasil. Biarkan masa lalu jadi pelajaran, karena pengasuhan adalah perjalanan panjang tanpa manual. Setiap orang tua hanya ingin yang terbaik, tapi kadang yang terbaik menurut cinta belum tentu benar menurut kenyataan. Menyadari kesalahan pola asuh bukan tanda terlambat, malah bisa jadi gerbang untuk berdamai dengan diri sendiri, berhenti berharap anak berubah, dan mulai menerima bahwa ada hal-hal yang memang harus dilepas, termasuk luka. Karena merasa tak dihargai oleh mereka yang dulu kamu lindungi sepenuh hati. Sekarang waktunya berhenti menyalahkan siapapun, termasuk diri sendiri. Ini bukan akhir segalanya, melainkan awal kebijaksanaan yang hadir, meski terlambat tapi tetap berarti. Karena kesadaran adalah langkah awal untuk benar-benar bebas dari luka yang diam-diam menggerogoti jiwa. Bab ketiga, ubah energi kecewa, jadi kehormatan diri. Kecewa adalah luka halus, tak selalu nampak, tapi terasa menusuk saat anak yang kamu cintai tak lagi peduli padamu. Rasa kecewa itu datang diam-diam dan menetap terlalu lama di hati. Tapi hidup di usia 60 tahun bukan untuk menunggu atau berharap sesuatu yang tak kunjung datang. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan mengejar perhatian yang tak pernah tulus diberikan. Saatnya mengubah arah. Jika selama ini kamu terjebak dalam lingkaran luka karena tak dihargai, sekarang waktunya keluar dari itu. Ubah energi kecewa menjadi kehormatan diri. Bangun kembali rasa hormat pada dirimu sendiri. Hargailah dirimu seperti kamu berharap anakmu menghargaimu. Jika selama ini kamu menggantungkan makna hidup pada kasih sayang anak, sekarang waktunya meletakkan harapan itu pada dirimu sendiri. Kehormatan diri dimulai dari hal sederhana. Keputusan untuk berhenti memohon kasih sayang. Kamu nggak dilahirkan untuk dicintai oleh hanya satu orang saja. Jiwa yang merasa cukup tak akan runtuh hanya karena satu hati tak lagi peduli. Justru dari rasa cukup itulah kamu bisa menemukan cinta yang lebih luas, dari sesama lansia, dari aktivitas sosial, dari hubungan dengan Tuhan, bahkan dari dirimu sendiri. Mulailah dengan bergabung ke komunitas lansia. Di sana kamu akan bertemu orang-orang dengan cerita serupa, yang pernah terluka, diabaikan, tapi memilih bangkit. Obrolan ringan, tawa hangat, dan aktivitas bersama bisa jadi penyembuh yang perlahan mengisi ruang kosong di hatimu. Ternyata kamu nggak sendiri. Dan rasa dihargai bisa datang dari tempat tak terduga. Menulis catatan hidup juga bisa jadi cara merangkul kembali dirimu yang dulu. Tuliskan perjalananmu, luka yang kamu lewati, dan cinta yang pernah kamu beri. Setiap kalimat adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri, karena hidup yang sudah kamu jalani layak dikenang, dipahami, dan suatu saat dibaca oleh mereka yang akhirnya sadar betapa berharganya dirimu. Melakukan amal kecil pun bisa berarti besar, bukan soal jumlah, tapi niat. Memberi makan kucing liar, membelikan jajanan untuk anak yatim, atau sekadar membantu tetangga yang lagi kesusahan. Semua itu bukan cuma tindakan baik biasa, tapi itu cara nyata menunjukkan ke diri sendiri. Kalau kamu masih punya manfaat, masih punya peran, dan tetap layak dihormati.
Yang paling penting, kamu harus perkuat ikatan dengan Tuhan lewat doa dan meditasi. Di situ kamu bakal dapat ketenangan yang gak bakal pernah didapat dari manusia manapun. Di sana, kamu bebas menangis tanpa harus ditanyain, bebas mengeluh tanpa dihakimi, dan bisa merasa cukup tanpa harus dicintai balik. Karena sebetulnya, saat kamu berdamai dengan diri sendiri dan Tuhan, dunia bakal terasa lebih ramah, lebih luas, dan jauh lebih pantas dijalani dengan kepala tegak. Bab keempat, jangan wariskan harta warisanmu ke anak yang gak bisa menghargaimu. Ini bagian yang sering terlewat, tapi justru paling penting untuk diungkap jujur. Jangan kasih warisan kepada anak yang bahkan gak peduli sama keberadaanmu saat kamu masih hidup. Banyak orang tua merasa bersalah kalau mau menahan warisan dari anak-anaknya, karena takut dicap pelit atau gak adil, padahal itu gak benar. Yang lebih sakit adalah mewariskan hasil kerja keras seumur hidup ke orang yang gak pernah melirik ke arahmu ketika kamu lagi sakit, kesepian, atau cuma pengen ditemani. Warisan itu bukan cuma soal harta. Itu adalah bentuk terakhir dari kasih dan kepercayaan yang kamu serahkan. Kalau seseorang gak bisa menghargai kamu saat masih hidup, apa jaminannya dia bakal hargai apa yang kamu tinggalkan setelah kamu pergi? Kadang, cinta yang sesungguhnya harus ditunjukkan lewat keputusan tegas. Warisan gak harus diberikan ke darah daging kalau darah itu gak pernah mengalirkan kasih. Daripada menyerahkan semua ke anak yang gak peduli, lebih baik alokasikan sebagian hartamu buat amal jariah. Bangun sumur, bantu anak yatim, donasi ke pesantren atau kegiatan sosial yang bermanfaat bagi banyak orang. Amal itu akan terus mengalirkan pahala bahkan ketika jasadmu sudah kembali ke tanah. Setidaknya kamu tahu hartamu gak akan sia-sia, gak jadi sumber rebutan atau biang keributan bagi orang yang gak pernah tunjukkan cinta. Kalau kamu punya cucu yang tulus datang tanpa pamrih dan selalu menanyakan kabarmu tanpa disuruh, gak ada salahnya beri mereka sesuatu. Mungkin mereka belum dewasa, tapi cinta mereka murni. Tanamkan rasa hormat dan kasih sayang lewat penghargaan kecil. Itu bukan memanjakan, tapi menghargai jiwa yang tahu cara menghormati orang tua. Jangan lupa, kamu masih hidup dan butuh rasa aman, nyaman, dan tenang. Pakailah hartamu untuk dirimu sendiri. Nikmati makanan lezat, tidur di kasur empuk, dan sesekali manjakan diri dengan liburan kalau bisa. Kamu berhak hidup layak, tanpa bergantung, tanpa menunggu anak datang bawa sesuatu, karena seringnya yang kamu tunggu gak pernah datang. Tapi kedamaian itu bisa kamu bangun sendiri. Ini bukan soal balas dendam, tapi keadilan untuk dirimu. Kamu sudah habiskan puluhan tahun mengabdi, kerja keras, dan tahan lelah demi keluarga. Saatnya buat keputusan yang pro ke diri sendiri. Kalau orang lain gak bisa jaga harga dirimu, setidaknya kamu harus jadi penjaga terakhirnya. Di usia senja, keputusan yang paling menyakitkan, kadang justru keputusan yang paling menyelamatkan. Jangan wariskan luka atau kecewa. Wariskanlah cinta yang tulus dan layak diteruskan. Semua itu mulai dari keberanianmu hari ini untuk bilang cukup. Bab kelima. Berikan maaf tapi jangan serahkan dirimu lagi. Ada waktunya kamu harus pilih tetap terluka atau mulai sembuh. Salah satu jalan penyembuhan adalah memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti buka pintu luka lagi, atau kasih izin sama orang yang sama untuk sakiti kamu lagi dengan cara yang sama. Maaf bukan tanda kamu harus balik dan rela diperlakukan semena-mena. Maaf itu tanda kamu sudah lebih bijak dan pengen hidup tenang tanpa beban dendam. Banyak orang tua salah paham soal memaafkan. Mereka pikir kalau sudah memaafkan, harus kembali, dekat dan terima semua perlakuan buruk yang dulu pernah mereka terima. Padahal kamu boleh memaafkan tanpa kasih akses yang sama. Kamu bisa pilih nggak balas dendam tapi tetap jaga jarak demi kesehatan jiwamu. Usia senja bukan waktu buat terus jadi korban. Bukan saatnya lagi buktiin cinta, minta perhatian atau korbankan diri buat hubungan yang nggak sehat. Kalau selama ini kamu cuma kasih dan kasih tapi cuma dapat luka dan diabaikan, sudah saatnya berhenti. Cinta yang buat kamu terus terluka bukan cinta, tapi jebakan. Maafkan anak-anakmu tapi lepaskan ekspektasi mereka jadi apa yang kamu harapkan. Biarkan mereka jalani pilihan hidupnya sendiri. Sekarang fokus rawat hatimu supaya detak yang tersisa bisa kamu nikmati tanpa sesak, tanpa air mata yang kamu tahan sendiri.
Memaafkan adalah cara membebaskan dirimu dari rantai masa lalu. Tapi enggak, serahkan dirimu lagi ke orang yang enggak hargai kamu adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Itu bukanlah bentuk keegoisan, melainkan keteguhan hati. Ketika jiwa yang sudah lama terluka membutuhkan batasan, kamu adalah orang yang harus menentukan batas itu. Kamu masih bisa tetap ramah, mendoakan yang terbaik, dan membalas sapaan mereka dengan tenang. Namun, jangan lagi korbankan waktumu, energimu, bahkan air matamu untuk membangun kembali hubungan yang mereka sendiri tidak peduli untuk rawat. Tidak semua hubungan harus diperbaiki. Beberapa justru perlu dilepaskan agar kamu bisa bernapas lega. Memaafkan adalah cara untuk menutup luka, sementara melupakan bukanlah keharusan. Yang terpenting adalah tidak membiarkan luka yang sama datang lagi. Itu adalah tanggung jawabmu. Kamu berhak untuk menikmati sisa hidupmu dengan damai, untuk menikmati waktu yang Tuhan beri dengan hati yang ringan. Jadi maafkanlah dan berjalanlah pergi, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu akhirnya benar-benar mencintai dirimu sendiri. Kamu tetap berharga meskipun tak dihargai. Tidak semua cinta dibalas dan tidak semua pengorbanan dikenang, tetapi itu tidak berarti hidupmu sia-sia. Mungkin kamu tidak lagi dipeluk seperti dulu, tidak dipanggil sesering dulu, bahkan tidak dianggap sepenting dulu. Namun semua itu tidak menghapus kenyataan bahwa kamu telah menjadi orang tua yang luar biasa. Kamu hadir, kamu bertahan, dan kamu memberikan cinta yang tak terbatas. Itu tak pernah salah. Usiamu yang kini mencapai angka 60 bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru, di mana kamu tidak lagi perlu mengejar pengakuan dari siapapun. Ini adalah masa untuk berhenti membuktikan apapun dan mulai menerima dirimu apa adanya. Mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi bertanya mengapa kamu tidak dihargai, karena kamu akan mulai menjawab sendiri. Karena aku belum sepenuhnya menghargai diriku sendiri. Hidup ini bukan tentang siapa yang memelukmu paling erat, tetapi siapa yang kamu izinkan untuk tidak lagi membuatmu merasa kecil. Kadang, orang yang kamu butuhkan untuk berdiri di sisimu adalah dirimu sendiri. Kamu yang memilih bangkit dari kecewa, kamu yang memutuskan untuk berhenti menangis diam-diam, dan kamu yang berkata cukup, waktumu untuk bahagia telah tiba. Saat kamu mulai menghargai dirimu sendiri, dunia pun akan ikut berubah. Kamu akan memilih mana yang layak didengar dan mana yang harus diabaikan. Kamu akan mulai tersenyum, bukan karena pujian, tetapi karena kamu merasa cukup. Kamu akan bangun pagi bukan karena ada yang menunggu, tetapi karena kamu ingin hidup satu hari lagi dengan damai. Tidak semua orang akan memahami jalan hidupmu, dan itu tak perlu mengganggumu. Kamu tak membutuhkan persetujuan semua orang untuk merasa utuh. Yang lebih penting adalah keyakinan bahwa Tuhan selalu melihatmu, mendengarmu, dan tak pernah berhenti mencintaimu. Tidak ada cinta yang lebih sempurna daripada cinta Tuhan dan cinta yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Ketika kedua cinta ini berpadu, tak ada lagi yang bisa meremehkanmu. Maka, berdirilah dengan kepala tegak, karena usia bukanlah penghalang, melainkan tanda bahwa kamu sudah melewati banyak ujian hidup. Usiamu bukanlah bukti kegagalan atau beban, melainkan sebuah tonggak perjalanan. Kamu sedang memulai babak baru dengan lebih banyak kebijaksanaan, ketenangan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar layak untuk diperjuangkan. Dalam hatimu, tegaskan dengan penuh keyakinan, dan jika kamu siap, tuliskan dalam kolom komentar, "Aku memilih untuk dihargai dimulai dari diriku sendiri." Sebab, penghargaan sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam dirimu, melalui keputusan-keputusan kecil untuk mencintai diri sendiri di saat ini juga.